Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UT Talk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Saya Yasir Riyadi, Sobat UT Jambi. Pada episode kali ini spesial karena kita akan bicara podcast politik bersama calon legislatif untuk bicara program, visi, misi, dan gagasan. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Ahmad Fathul Bari. Biasa disebut Bang Ai ya? Fathul Bari boleh Pak? Boleh. Oke, baik. Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah, makasih Pak Yasir. Baik, nah teman-teman Sobat UT Jambi, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah mari kita mungkin memperkenalkan diri Bang, boleh ke teman-teman Sobat UT Jambi, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Yasir dan Sobat UT Jambi. Saya Ahmad Fathul Bari, saya dari Partai Keadilan Sejahtera dan saat ini di PKS sebagai Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus juru bicara, dan karena ada Pilpres sekaligus juru bicara untuk Timnas Anies Muhaimin. Dan untuk di Jambi ini kita diamanahkan untuk menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI di periode 2024-2029. Oke, baik. Nah, bicara politik. Nah, ini kan dengan beberapa caleg-caleg yang lain juga motivasi, keinginan macam-macam. Nah, kalau dari Bang Ai sendiri, kira-kira kenapa tertarik di bidang politik, Bang? Ya, kami memang sudah lama masuk dalam politik. Tentu setiap orang yang masuk dalam dunia politik, yang paling mereka inginkan adalah untuk memberikan pengabdian tertinggi terhadap masyarakat melalui jalur parlemen, eksekutif. Dan itu sesuatu yang seharusnya juga mungkin perlu kita sampaikan pada publik, bahwa politik demokrasi di Indonesia itu sangat penting karena hampir seluruh kehidupan kita diatur oleh orang-orang yang dipilih melalui partai politik, menjadi anggota parlemen, menjadi eksekutif, dan hampir semua hal dalam kehidupan kita diurus oleh mereka, baik untuk pengembangan perekonomiannya, kebijakan yang merugikan atau menyejahterakan rakyat dan sebagainya. Oleh karena itu, ini gambaran bahwa di masyarakat kita juga perlu juga kita dorong terus edukasi demokrasi, edukasi politik, sehingga pandangan terhadap politik juga semakin baik, sehingga kepedulian, kontrol, pengawasan, keterlibatan aktif dari masyarakat dalam banyak hal, bukan hanya memilih tetapi berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan sebagainya, ini semakin lama semakin baik. Oke, baik, menarik ya tadi. Mungkin boleh ditambahkan Bang, motivasinya untuk terjun ke dunia politik khususnya di Provinsi Jambi. Kan beberapa minggu atau bulan ini kan Bang Ai sudah ke daerah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Mungkin dari situ ada insight tersendiri mungkin yang Bang Ai ingin sampaikan atau ingin perjuangkan nanti di Provinsi Jambi ini? Ya, yang jelas kita diamanahkan untuk maju di sini pertama untuk menang, yang jelas ya. Dan menang itu bukan memenangkan partai sendiri, tapi memenangkan aspirasi masyarakat yang kita bawa. Nah, PKS banyak sekali mendapatkan aspirasi dari masyarakat, dari para konstituen yang berharap Jambi ini semakin baik dengan berbagai permasalahan yang ada, ya pelan-pelan diselesaikan. Apalagi permasalahan besar di Jambi ini memang level pengambilan kebijakannya lebih banyak kaitannya di level pusat, karena memang begitu besarnya masalah yang dikelola, baik itu aspek lalu lintas batubara, pertambangan, konflik agraria dan sebagainya, yang memang penyelesaian permasalahannya lebih banyak porsinya memang baik porsi anggaran, kebijakan dan sebagainya tuh yang bisa kita dorong melalui parlemen di tingkat pusat. Oleh karena itu ya, ini salah satu bagian juga bagaimana kita menyambungkan harapan konstituen melalui PKS dengan berharap ke depan ya kita bisa mendapatkan kursi DPR RI dari Dapil Provinsi Jambi. Oke, menarik. Nah, bicara Bang Ai kan maju ya sekarang di PKS, di Partai Keadilan Sejahtera itu nanti bisa nggak diceritakan sejarahnya dari proses awal rekrutmen? Mungkin Sobat UT Jambi mungkin ada yang ingin juga gitu bergabung sebagai simpatisan atau juga ingin nanti diseleksi sebagai calon legislatif dalam perjalanan karirnya. Boleh nggak diceritakan persyaratannya, sejarahnya, caranya sampai dia ditetapkan sebagai calon legislatif untuk partai itu? Prosesnya seperti apa Bang? Yang jelas seluruh partai politik itu membuka diri terhadap masyarakat ya, karena memang itu kewajiban partai politik. Bahkan setelah dia berdiri jadi partai politik pun juga harus terus melakukan edukasi politik terhadap masyarakat. Nah, rekrutmen partai politik itu sangat terbuka semuanya, termasuk di
PKS. Iya. Walaupun setiap partai punya karakteristik pengembangan organisasinya. Iya. Kalau di PKS kami memang begitu mendorong sistem kaderisasi organisasi yang baik, sehingga ketika publik ingin mendapatkan para pemimpinnya, mereka itu adalah orang yang sudah ditempa dalam organisasi. Dan kami ya, di PKS ya dulu bergabung ya karena sejak awal berorganisasi di masyarakat, lalu punya kepedulian dalam aspek yang lebih luas melalui partai politik, masuk menjadi kader, mengikuti proses, dan akhirnya dicalekkan. Walaupun kalau buat caleg sebetulnya lebih umum lagi, karena masyarakat ini kan sekarang juga banyak yang punya minat untuk memberikan sumbangsih terhadap sesamanya tuh melalui jalur yang strategis, melalui parlemen dan sebagainya. Sehingga mungkin saja di antara tokoh masyarakat yang memang sebelumnya dia belum masuk partai politik, tapi karena mau mengabdi, ada yang masuk menjadi caleg, dan itu kita juga terbuka ketika memang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan partai, lalu juga punya niat yang baik untuk masyarakat, ya kita membuka diri. Jadi semua proses itu bisa dilihat, bisa dimasuki oleh masyarakat dengan bebas secara umum. Jadi ini gambaran buat publik juga, masuk partai politik, masuk PKS ya tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan kalau sekedar langsung menjadi anggota di masa sekarang ini gampang, karena semua serba online, tinggal masuk website pks.id, daftar keanggotaan, langsung jadi anggota. Dan gratis. Dan gratis. Tanpa dipungut biaya. Bahkan seharusnya dengan jadi anggota maka pelayanan terhadap masyarakat melalui anggota PKS, anggota parlemen, menyambungkan program aspirasi itu diprioritaskan untuk para anggota dan simpatisan. Oke, berarti itu ada sebuah jalan proses ya, nggak instan ya, ujuk-ujuk dia langsung dimajukan segala macam. Nah, artinya kalau di internal PKS sendiri, dia ada training, kayak misalkan ada beberapa partai yang punya sekolah partai, dia harus di training dalam 2-3 bulan. Nah, kalau di internal PKS sendiri, kira-kira kalau ada Sobat UT Jambi yang berminat mau lebih tahu lebih dalam tentang politik segala macam, ada nggak struktur seperti itu, Bang? Ya, yang jelas pertama untuk menjadi anggota partai daftar dulu kan secara sederhana, daftar, lalu menjadi anggota, lalu dia tinggal datang ke struktur PKS terdekat, baik ke tingkat kelurahan, kecamatan, terdata, mengikuti program kaderisasi, bahkan langsung terjun ke masyarakat dengan membantu masyarakat melalui program yang dibuat oleh PKS, baik itu kegiatan sosial ataupun juga program aspirasi yang disalurkan. Nah itu seperti itu prosesnya. Dan ke depan kalau misalnya dia ingin menjadi kader lebih dalam, ya tentu kaderisasinya juga berjenjang, sehingga nanti orang-orang yang memegang organisasi yaitu orang-orang yang memang sudah melewati fase keorganisasian secara berjenjang. Jadi di PKS nih tidak ujuk-ujuk misalnya anak presiden PKS langsung jadi calon presiden PKS atau calon wakil presiden PKS. Tapi proses kaderisasi berjenjang. Tapi semua terbuka, tentu yang paling utama ya basis meritokrasi. Jadi bagaimana yang diutamakan ya kapasitasnya, kualitas ya. Kualitas di satu sisi, lalu di sisi lain ya memang komitmennya terhadap organisasi dengan mengikuti program kaderisasi itu kan menunjukkan bahwa dia juga punya komitmen perbaikan melalui pekerjaan yang dibuat secara keorganisasian. Karena semua hal yang dibuat hanya dengan individu dan individualistis itu nggak akan mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Makanya perlu kemampuan kita mengelola organisasi, dan disitulah pentingnya kaderisasi organisasi. Ya betul. Sobat UT Jambi tadi udah di-spill ya tadi sama Bang Ait. Detailnya kan memang berproses ya. Jadi kalau teman-teman yang aktif di kemahasiswaan segala macam, boleh lah. Penting nggak Bang berpolitik Bang untuk mahasiswa? Kalau menurut Abang sendiri? Kalau buat mahasiswa sangat penting. Kenapa tuh Bang? Kita bahkan belajar bernegara kan sejak mahasiswa ya. Di UT mungkin ada organisasi mahasiswa, di kampus lain ada organisasi mahasiswa. Di organisasi mahasiswa tuh ya kawah Chandra di muka, lalu miniatur bernegara, kita bisa di situ mengurus organisasi, bahkan hampir semua lembaga mahasiswa menamakan BEM-nya, ketua BEM-nya itu dengan sebutan presiden mahasiswa. Ya, sehingga mahasiswa zaman sekarang dan masa selanjutnya nggak perlu khawatir untuk jadi calon presiden tuh nggak perlu punya latar belakang yang macam-macam. Yang penting dia punya kemauan, sehingga bukan sesuatu yang tabu menjadi presiden, bahkan presiden mahasiswa, karena itu bagian dari pelajaran miniatur organisasi, bahkan miniatur bernegara. Dan ini penting juga dilakukan oleh mahasiswa agar ke depan ketika
berkiprah dalam dunia karir apapun, bahkan dalam dunia politik ya dia sudah siap dengan berbagai tantangannya, dinamikanya. Dan oleh karena itu makanya itu jadi bagian penting juga sebagai bentuk pelajaran, karena di kampus bukan hanya belajar mata kuliah tapi juga belajar organisasi, belajar berinteraksi, belajar juga mengurus negara gitu. Jadi nggak kupu-kupu ya, kuliah pulang penting ya buat Sobat Tuti Jambi juga. Selain belajar ya perlu berorganisasi dan juga berpolitik, karena kan juga dari situ juga. Nah, ketika maju nih Bang Ai pasti butuh support system ya. Nah, apakah keluarga mendukung Bang ketika Bang Ai memutuskan untuk maju? Yang jelas keluarga jelas ya, bahkan keluarga saya nih mendukung saya berorganisasi ya sejak saya sekolah dan kuliah gitu. Karena ya mau membiarkan ataupun juga menyerahkan anaknya nih pada aktivitas yang mungkin memakan waktu dan sebagainya, yang memang itu bagian dari pengabdian, sehingga ketika awal pun juga sudah seperti itu. Begitu juga dengan keluarga inti, istri misalnya, yang memang juga latar belakangnya pernah berorganisasi, sehingga kita sama-sama memahami bahwa ini bagian dari amal kebaikan kita. Di tengah kondisi apapun kita ya kita berbuat sebisa mungkin, apalagi ketika di dunia politik ya maka tantangannya akan lebih besar, tapi juga kebaikan yang akan disebarkan semakin lebih besar ketika memegang jabatan-jabatan publik tersebut. Oke, jadi keluarga sangat mensupportnya. Nah, ketika Bang Ai maju nih, pasti punya program yang akan mungkin ditawarkan untuk masyarakat Provinsi Jambi. Mungkin boleh diceritakan kira-kira nanti ketika nanti Bang Ai di Senayan, apakah ada regulasi, aturan, atau bikin kebijakan undang-undang yang mungkin berdampak langsung ke masyarakat Jambi dan sebagainya? Silakan Bang. Yang jelas kalau di Jambi ini kan memang kalau kita lihat perekonomiannya, sebagian besar perekonomian Jambi ini didominasi oleh pertanian, perikanan gitu ya, dan juga hal-hal ya perkebunan dan sebagainya masuk di situ. Lebih dari 34% kalau tidak salah ya, porsi ekonomi masyarakat Jambi itu ada di sana. Lalu yang selanjutnya ada pertambangan, penggalian dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau dari porsi masyarakatnya pun juga yang paling dominan seharusnya ini masyarakat petani. Nah, ini makanya kita perlu juga perhatikan bagaimana di Jambi ini begitu banyaknya perkebunan yang ada, ya apakah sudah bisa dikelola sebaik mungkin. Tanah negara yang dijadikan HGU, apakah mungkin juga bisa dioptimalkan oleh masyarakat tuh dengan sebaik mungkin, diberikan kepada masyarakat sebaik mungkin. Nah, ini juga jadi tantangan. Karena di Jambi banyak sekali ternyata kasus konflik agraria, konflik lahan yang merugikan masyarakat, yang seharusnya dia mendapatkan haknya sebagai masyarakat karena pengelolaan oleh korporasi yang diberikan hak oleh negara, tetapi masyarakatnya kadang dilupakan gitu. Nah, ini juga salah satu masalah. Belum lagi berbagai hal lainnya yang memang mungkin saja belum masuk dalam hal-hal yang bisa dioptimalkan efek kebaikannya terhadap masyarakat. Kita setiap hari mungkin melihat batu bara misalnya truknya macet di mana-mana, merugikan masyarakat, tetapi mungkin berapa porsi yang bisa dihasilkan oleh masyarakat? Apakah hanya sekedar menjadi supir misalnya, ataupun juga mungkin ya hanya menerima manfaat ketika supir jadi supir, lalu di situ truknya macet, ada yang berjualan, jadi dagang nasi dan sebagainya. Apakah sebatas itu? Ya seharusnya kan tidak. Karena sudah punya perkebunan, sudah punya tambang, ya maka optimalisasi kebermanfaatannya juga untuk masyarakat, baik dari hasil pajaknya, plasma, perkebunan plasma yang dikelola, ataupun yang lainnya. Dan ini tentu hal-hal yang mau kita optimalkan advokasinya untuk masyarakat sebaik mungkin. Ya memang bisa dikatakan Jambi di tengah Sumatera juga salah satu mungkin yang perlu didorong, karena banyak daerah Sumatera sebetulnya yang sudah lebih maju. Sehingga di Jambi ini banyak PR yang sangat besar agar masyarakat bisa menikmati begitu banyak kekayaan alamnya, begitu banyak kekayaan sumber dayanya yang bisa mereka dapatkan hasilnya. Nah, ini menjadi salah satu PR besar kami di PKS ketika nanti terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan memang selama ini sudah hampir 15 tahun kita di PKS nih tidak punya kursi DPR RI dari Dapil Jambi. Sejak 2004-2009 kita punya, lalu sejak 2009 sampai sekarang 2024 tidak punya kursi
parlemen di DPR RI. Sehingga kita sangat berharap advokasi yang dilakukan oleh PKS, baik itu melalui DPRD tingkat kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, begitu juga nanti di eksekutif, dan juga sampai di tingkat presiden, kita bisa punya advokasi yang baik, sehingga apa yang dilakukan oleh para kader PKS, pejabat publik PKS untuk masyarakat Jambi ini semakin lebih luas manfaatnya, insya Allah. Baik, itu beberapa program yang ditawarkan dan akan diperjuangkan nanti ya jika terpilih ke Senayan. Nah, selanjutnya nih Bang, begitu Abang maju kan pasti Abang punya salah satu, kita let's say bilang ada riset, strategi untuk mengenalkan dan mendekatkan Abang sendiri ke masyarakat Jambi. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan atau strategi apa yang dilakukan untuk lebih mengenalkan khususnya masyarakat Jambi yang anak-anak Gen Z dan sebagainya? Ada khususkah atau gimana Bang? Ya, kalau secara umum sebetulnya kalau dalam pemilu kan sosialisasi juga sudah banyak penelitiannya ya. Bagaimana misalnya efek sosialisasi melalui pemasangan alat peraga misalnya, baliho dan sebagainya. Ya, walaupun mungkin di masyarakat mungkin kadang ada juga yang pusing juga ngeliat baliho ya. Tapi ternyata itu salah satu memang yang efektif untuk mengenalkan. Karena mau kenal dari mana masyarakatnya kalau dia tidak melihat gambarnya. Nah, itu sudah lumayan tuh. Baru setelah itu ya kita beneran bertatap muka. Makanya seoptimal mungkin kita bisa optimalkan untuk bertatap muka dengan masyarakat, mendengar aspirasinya, berkenalan, dan berharap mereka memilih. Dan ketika mereka memilih, insya Allah kita terpilih ke depan, ya kita balik lagi ke mereka untuk memberikan program advokasi aspirasi yang dilakukan oleh mereka. Dan itu dilakukan walaupun tentu Dapil Jambi ini luas sekali ya, ada 11 kabupaten kota dengan jangka waktu masa kampanye hanya 75 hari dan ini ya luar biasa. Hampir mungkin ya sulit untuk bisa semuanya kita sapa ya. Oleh karena itu makanya pendekatan zaman sekarang juga kan karena sudah ada dunia digital, termasuk kita podcast seperti sekarang, itu juga dilakukan baik itu melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, bahkan TikTok, yang walaupun mungkin dibatasi pergerakannya karena memang ada aturan soal kampanye politik dan sebagainya, yang sebagian mungkin tidak bisa dilakukan, tapi untuk mengenalkan diri, menyapa, mereka tahu siapa calon anggota dewannya, itu bisa banyak dilakukan. Ya, secara sederhana misalnya yang saya sering lakukan ya, saya makan di satu tempat, mereview makanan tersebut, lalu juga mempostingnya di media sosial, dan akhirnya bisa kita sebarkan juga ke masyarakat. Akhirnya masyarakat bisa kenal, oh ini Bapak yang ada di baliho yang menjadi caleg, salam kenal Pak, ya gitu, sapa mereka melalui media sosial, itu juga kita lakukan. Ya belum lagi mungkin ya di masa sekarang nih banyak sekali pendekatan program kegiatan yang mungkin bisa menjangkau anak muda melalui pelatihan bahasa Inggris misalnya yang kita buat, ataupun juga ada pelatihan kuliner misalnya buat ibu-ibu, sehingga sosialisasi bahkan bukan hanya mengenalkan diri tetapi langsung memberikan manfaat gitu, dengan hal yang mungkin sederhana tapi mungkin punya makna yang baik juga buat masyarakat, sehingga itu bisa jadi salah satu solusi juga kita mengenalkan diri masuknya melalui pendekatan yang seperti itu. Ya, menarik tadi Bang Ai sudah sampaikan, karena kalau berdasarkan data Bang, di Jambi ini tingkat masyarakat Provinsi Jambi yang memilih itu hanya sekitar 65-70%. Artinya ada 30% sampai 40% masyarakat Jambi yang nggak memilih. Nah, itu kan sayang sekali ya. Nah, kira-kira pendapat Bang Ai sendiri, biasanya kan untuk teman-teman Gen Z itu kan agak apatis ya terhadap politik, apa segala macam. Nah, kalau dari pendapat Bang Ai sendiri untuk memaksimalkan pemilih ini di 14 Februari nanti gitu kan, apakah ada masukan, saran dan sebagainya agar kita tuh harus memilih orang yang tepat sesuai dengan program agar bisa terpilih yang mewakili kita orang-orang yang berkualitas gitu. Kira-kira bagaimana Bang pendapat Abang? Ya, yang jelas jangan pernah sia-siakan suara kita. Betul. Karena suara kita tuh sangat berpengaruh ya. 5 tahun pengaruhnya minimal ya. Karena ketika kita memilih atau tidak memilih, ya maka yang akan terpilih ya orang-orang yang dapat suara paling banyak gitu. Jadi ketika kita tidak milih, masyarakat yang tidak milih misalnya banyak, ya otomatis bukan orang itu tidak jadi, tapi justru orang itu kan akan jadi ketika mereka dipilih oleh orang lain gitu. Sehingga kita optimalkan betul 5 tahun ini momentum yang luar biasa, karena tadi hampir semua kehidupan kita nih, dari kita mulai lahir,
beranjak anak-anak, balita, lalu masuk sekolah, lalu kuliah, menikah, berkeluarga, bahkan sampai kita menjelang kematian, bahkan setelah mati pun Ya. apalagi misalnya di Jakarta tanah mahal nih. Betul. Di Jambi mungkin tanah masih banyak yang lebih kosong, murah dan hitungannya per tumbuk. Nah, Kalau di Jakarta orang, mohon maaf ya, orang meninggal lalu dia sebelum meninggal bingung kira-kira nanti dikubur di mana, ya maka di Jakarta ya untuk kuburan pun juga tanah mahal gitu. Iya, betul. Kalau negara tidak campur tangan untuk membuat tempat pemakaman yang layak, yang representatif, bisa ditanggung oleh negara misalnya dan sebagainya, maka akan sulit karena tanah di Jakarta mungkin ada yang semeter 20 juta, 40 juta. Ya, semeter saja kecil, satu meja kita aja sudah berapa nih kan? Dan itu untuk kubur aja itu kalau kita berpikir ya itu kalau negara tidak campur tangan maka kehidupan kita bahkan setelah kita meninggal dunia yang ngurus mereka gitu. Betul. Dan belum lagi semua hal yang kita lakukan nih yaitu sudah kita berikan sebetulnya untuk negara. Kita bayar pajak melalui hal yang mungkin sederhana nih, ibu-ibu beli minyak goreng, ibu-ibu beli beras, tiap ibu-ibu beli minyak goreng maka kita sedang menyumbang untuk negara. Sehingga orang yang diberikan mandat dalam 5 tahun itu orang-orang yang nanti akan mengurus tuh uang yang kita sudah berikan untuk negara tuh digunakan untuk apa. Sehingga jangan pernah kita melewatkan hak pilih kita karena hak pilih kita ini sangat berharga. 5 tahun ini akan ditentukan oleh orang-orang yang kita pilih. Dan 5 tahun nasib bangsa kita nih, baik itu pengelolaan kebijakannya, pengelolaan uang yang kita berikan kepada mereka, itu akan mereka kelola dan maka tunjukkan pilihan sebaik mungkin, pilih calon yang punya kapasitas, integritas, punya niat baik untuk menjadi wakil rakyat, ya, wakil sama rakyat, antara ketua sama ketua kan tinggian ketuanya, tinggian rakyatnya. Nah, maka sudah saatnya kita kembalikan lagi demokrasi ini, demokrasi yang diberikan mandat oleh rakyat dari para pemilihnya kepada calon wakil rakyatnya dan sehingga ketika mereka terpilih ya kembali lagi mereka untuk mendengarkan aspirasi, menyalurkan, mengadvokasi, memberikan program aspirasi dan sebagainya untuk masyarakat. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa dengan apatisnya kita tuh justru menyelesaikan masalah bangsa, tapi justru membuat pilihan yang mungkin setiap orang yang apatis itu pasti dia punya kepedulian, tapi karena dia tidak memilih maka orang yang tidak dia pilih yang diantara mungkin beberapa orang yang ada punya kapasitas dan sebagainya jadi tidak terpilih gitu. Baik, menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Ai ya, teman-teman Sobat UT Jambi. Jadi 14 Februari itu jangan lupa, 14 Februari itu bukan hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Nah, itu 5 tahun itu menentukan. Jadi datang ke TPS, bergerak, pilih yang terbaik tadi yang sudah disampaikan Bang Ai ya, berintegritas, memiliki kualitas dan sebagainya. Harapannya itu bisa mewakili karena jangan pernah juga berpikiran bahwa ya milih nggak milih ya gue gini-gini aja ya, nggak juga, salah. Minimal kita menyalurkan aspirasi kita, siapa tahu itu yang terbaik yang bisa kita ikhtiarkan gitu ya. Nah, ketika maju ini kan pasti ada dana yang disiapkan ya Bang Ai ya. Kira-kira boleh nggak disampaikan atau mungkin kira-kira kalau misalkan mau maju caleg ini butuh dana berapa Bang kira-kira? Ya pertama kalau di PKS tentu kita nih partai berbasis kader ya. Sehingga pencalonan caleg di PKS ya memang ukuran utamanya karena kita punya kader yang kita persiapkan untuk menjadi anggota dewan. Karena kaderisasi kepemimpinan nasional itu salah satunya yang utama melalui partai politik. Nah, makanya itu menjadi penting. Sehingga orang yang diusung nih bukan karena latar belakang dia punya uang, dia punya dana besar dan sebagainya, tapi memang orang yang kita siapkan. Dan tidak jarang di PKS nih yang jadi caleg tuh ada tukang ojek online, ada driver misalnya. Dan bukan hanya jadi caleg mereka, tapi banyak juga yang terpilih gitu. Karena memang masyarakat memberikan kepercayaan dan dianggap orang itu juga punya kapasitas. Nah, makanya itu juga jadi gambaran bahwa di partai politik, setidaknya di PKS kami, karena kita di internal PKS, ya kita melihat hal itu juga menjadi hal yang penting. Yang kedua tentu biaya politik di Indonesia sekarang memang realitasnya tinggi. Nah, jadi makanya salah satu jebakan politik di Indonesia salah satunya nih high cost politik. Politik biaya tinggi ya karena memang tidak banyak yang ditanggung oleh negara. Kalau di banyak negara maju mungkin sebagian besar kontestasi politiknya ditanggung oleh negara tuh. Tapi kalau di kita nih ditanggung masing-masing.
kita bikin baliho sendiri, lalu juga masangnya juga mungkin harus juga sendiri, ataupun juga mungkin sosialisasi ke masyarakat juga sendiri tidak difasilitasi, ya tentu akhirnya membuat nih high cost. Tapi biasanya kalau di PKS ya kita gotong royong karena memang ada strukturnya, ada antar caleg juga kita bekerja sama untuk sosialisasi, sehingga biaya yang dikeluarkan ya insya Allah jauh lebih murah dibandingkan yang lain, ya walaupun bukan tanpa biaya, ya tapi kan biaya juga selamanya tidak kita keluarkan sendiri kan. Kalau kita keluarkan sendiri mungkin juga berat, tapi banyak juga di antara masyarakat yang memang mendukung kita nih, mereka berharap kita bisa maju, kita bisa duduk sebagai wakil rakyat, dan akhirnya mereka memberikan sumbangannya, dukungannya, sehingga alhamdulillah minimal setidaknya nih jadi caleg yang juga sosialisasinya insya Allah cukup baik dan mudah-mudahan juga terpilih harapan mereka, ya maka itu dilakukan. Ya kalau besarannya umum lah, rata-rata orang bisa ukur lah buat baliho berapa misalnya dan sebagainya. Ya tinggal gimana kita pintar-pintar untuk mengatur saja sehingga ke depan ya di akhir ya memang betul-betul itu menjadi suara gitu dengan pendekatan ke masyarakat dan sebagainya. Iya, menarik. Jadi tadi disampaikan oleh Bang Ai ya, karena juga ada prinsip gotong royong dengan 3E tadi, efektif, ekonomis, dan efisien ya. Jadi artinya tidak mau membebankan berat sekali di orangnya, karena nanti begitu keluar puluhan miliar, ketika jadi kan harus cari balik. Nah itu yang mungkin yang salah dan sebagainya ya. Nah Bang Ai, kita masuk ke sesi-sesi terakhir. Jika nanti terpilih ke Senayan, kira-kira Bang Ai punya ada program khusus nggak untuk pendidikan, lebih khususnya lagi ke pendidikan tinggi? Apakah nanti ada scholarship atau pemberian training atau penelitian dan sebagainya? Mungkin bisa di-sharing, Mbak. Ya yang jelas kalau di Jambi juga itu salah satu kebutuhan ya. Karena banyak sekali masyarakat di Jambi nih ketika saya temui ya banyak yang punya keterbatasan untuk menjangkau pendidikan lebih baik. Baik itu dia mungkin sampai tingkat SMA, SMK, atau bahkan ya sampai perguruan tinggi. Dan itu pun juga masih ada tantangan lagi tentang serapan kerjanya, lalu potensi berwirausaha dan sebagainya. Maka ya itu juga salah satu perhatian kami. Sehingga walaupun kalau di DPR nanti biasanya program aspirasi, advokasi yang dilakukan tuh basisnya basis komisi yang dia tempati gitu. Betul. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena advokasi anggota dewan juga bisa meluas, ya maka itu yang kita lakukan. Kalau kemarin walaupun kita belum terpilih ya beberapa sebagian sudah kita bawa program aspirasi dari DPR RI yang kita salurkan beasiswa ke salah satu universitas swasta di Jambi, dan itu ya alhamdulillah bermanfaat, bisa diberikan dan bisa sedikit membantu lah. Dan itu gambaran bahwa ke depan ketika kita sudah terpilih insya Allah program-program yang kita dengar aspirasi dari masyarakat kira-kira dibutuhkan, ya coba kita akses, kita advokasi. Kesulitan-kesulitan masyarakat yang memang banyak keluhan ya kita advokasi, kita perbaiki, ya mudah-mudahan seluruh aspek apalagi bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan ya bisa kita sambungan advokasinya. Kalau UT sih mungkin sudah hebat ya. Tapi ya tentu yang lainnya butuh bantuan, termasuk UT pun juga salah satu yang ke depan mungkin bisa jadi kita jadikan mitra juga dalam kerjasama, karena jangan sampai dunia politik nih melupakan juga aspek akademis, karena di sana ada riset, ada penelitian, yang jangan sampai kebijakan yang kita keluarkan itu tidak punya basis riset dan penelitian, karena justru disitulah ketika riset dilakukan oleh kalangan kampus, baik itu mahasiswa, dosen dan sebagainya, ya bahkan daya dorongnya mungkin akan lebih kuat dan lebih detail. Apa yang mau kita kerjakan tuh punya roadmap yang bisa punya dasar gitu, sehingga aspirasi masyarakat tuh bisa kita sambungkan dengan penelitian yang baik, dan penyelesaian masalahnya pun juga insya Allah akan lebih baik ketika punya basis penelitian yang baik. Ya baik, karena menarik juga Bang Ai bahwa membangun itu nggak cuma membangun fasilitas ya, jembatan, gedung dan sebagainya, membangun manusianya itu pun penting. Nah jika melihat data itu IPM Jambi, indeksnya manusia di Jambi itu masih sangat rendah dibanding khususnya untuk pendidikan tinggi ya dibanding provinsi tetangga seperti Palembang, Padang dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ketika nanti Bang Ai terpilih bisalah banyak fasilitas baik itu beasiswa, riset dan sebagainya untuk memajukan Jambi lebih baik lagi ya. Nah pertanyaan terakhir nih Bang. Jika nanti terpilih dan maju ke Senayan, hal apa yang Bang Ai lakukan pertama kali? Nah, ketika tahu terpilih, nah apa yang dilakukan pertama kali, Bang? Ya, pertama kali terpilih tentu berterima kasih ya atas
amanah yang diberikan, dan amanah nih ada di pundak kita, bukan di tangan kita. Jadi kalau di tangan itu kita seolah-olah bisa mengendalikan semuanya, menggenggam apapun. Tapi ketika kita taruh di punggung kita, di pundak kita, maka kita maknai itu sebagai beban gitu. Sehingga beban itu ya tentu akan kita angkat bareng-bareng ketika masyarakat yang mendukung, mensupport, ya kita bisa melakukan itu sebaik mungkin. Ya, yang jelas karena parlemen ini bukan eksekutif, kalau kita langsung jadi eksekutif sehari, 2 hari, 100 hari, itu banyak yang bisa langsung dilakukan. Betul. Tapi kalau parlemen ini kan dia tugasnya yang utama melakukan legislasi, fungsi legislasi, membuat peraturan, undang-undang, lalu mengurus aspek budgeting, bagaimana kita menyalurkan aspirasi masyarakat disesuaikan dengan anggaran yang ada di pemerintahan, dan juga mengawasi jalan pemerintah. Ya, maka itu tugas yang memang lebih banyak terlebih dahulu untuk menyerap dan juga menyampaikan, mengadvokasi. Sehingga di awal-awal ya mungkin yang kita lakukan yang utama, tentu yang utama kita kembali lagi ke masyarakat, kita dengarkan. Ya, kalau memang di awal kita terpilih mengucapkan terima kasih, tentu kita bertemu mereka juga untuk menyampaikan hal tersebut, saling mendoakan agar bisa amanah 5 tahun ini berjalan baik. Sekaligus langsung mendengar kira-kira apa yang bisa kita lakukan di advokasi dengan di forum parlemen, yang mungkin nanti bisa kita langsung masukkan dalam kebijakan di 2025 gitu, ketika baru terpilih. Walaupun kalau anggota dewan ini baru terpilih kan di akhir-akhir pelantikannya 2024, itu banyak yang belum bisa diakomodasi. Tapi hal-hal yang disambungkan dengan aspirasi masyarakat itu tetap kita utamakan. Ya, baik. Jadi langsung gaspol ya Bang ya. Insya Allah. Nah, sebelum kita tutup, Bang Ai mungkin boleh berikan closing statement, dan juga mungkin bisa dijelaskan Bang Ai ini dari partai apa dan nomor berapa untuk ke teman-teman Sobat UT Jambi. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Yasir dan Sobat UT Jambi. Saya Ahmad Fathul Bari, Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Dapil Provinsi Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, insya Allah kita hadir di sini sebagai bagian sarana kita untuk mewujudkan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin melalui jalur parlemen, dan mudah-mudahan ya ke depan masyarakat Jambi semakin baik dengan hadirnya perubahan yang kita usung, dan mudah-mudahan kita menjadi anggota parlemen pun juga tetap terus mendengar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan berbagai cara, berbagai forum, dan mudah-mudahan itu pun juga membawa kebaikan ketika kita kembali lagi ke masyarakat sebaik mungkin. Baik, terima kasih Bang Ai. Teman-teman Sobat UT Jambi, kita sudah berdiskusi mendengarkan dari sisi paparan, program, visi, misi, dan sebagainya. Jadi silakan, jangan lupa tadi kita sempat diskusi ya sama Bang Ai, 14 Februari itu adalah Hari Kasih Suara. Nah, jangan sampai teman-teman Sobat UT Jambi itu tidak datang ke TPS dan memilih ya, karena itu hari kasih sayang yang kita wujudkan dengan memberikan suara kita. Nah, ya, salah satu kepedulian kasih sayang dengan memberikan suara, betul. Kita setuju ya, sepakat semua. Baik, demikian acara UT Talk Jambi pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman Sobat UT Jambi yang sudah menyimak kegiatan kali ini. Semoga kita nanti bertemu pada episode-episode berikutnya. Dan Bang Ai, terima kasih sudah hadir dan berbincang juga. Sukses dan sehat selalu. Amin. Baik, dengan demikian berakhir sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada UT Talk Jambi berikutnya. Saya Siryadi. Sampai jumpa. 1